Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Apa kabar anak ibu semuanya? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Yang pertama yaitu doa Syahidul Istighfar. Akan ibu pimpin sendiri dan diikuti oleh semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alla wa abu'u bi dzambi waghfirli fa inna lahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Yang artinya, ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku, aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku kepadamu, yaitu akan mentauhidkan-Mu semampuku, dan aku yakin akan janjimu berupa surga untukku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Baiklah, selesai kita membaca doa Syahidul Istighfar. Sekarang kita membaca doa keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Amin. Kita membaca doa Nabi Musa memohon untuk kemudahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang artinya, ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah segala urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Baiklah, selanjutnya kita akan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Baiklah, setelah membaca surah Al-Fatihah, kita akan membaca ayat kursi.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yashfa'u indahu illa biizni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wala yuhittuna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wala yahudduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya kita akan membaca salah satu surat di juz 30, yaitu surat Al-Ma'un. Ikuti Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuzzu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun, allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang-orang yang menghardi anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberi bantuan. Baiklah, dalam ayat ini dapat kita ketahui bahwa orang-orang yang membenci, yang menghardi anak yatim itu termasuk ke dalam golongan orang yang mendustakan agama. Bagaimana contohnya yang menghardi anak yatim itu? Misalnya ada anak yatim tahu, yaitu orang yang telah meninggal ayahnya atau meninggal salah satu keluarganya. Dia pergi ke rumah kita, terus kita dengan seenaknya memarah-marah tersebut. Misalnya teman kita tuh telah meninggal ayahnya, lalu kita malas berteman sama dia. Itu termasuk orang yang mendustakan agama. Di dalam Al-Quran telah menjelaskan bahwa kita mendustakan agama, termasuk ke dalam golongan. Misalnya kita dan pada ayat ketiga, yang termasuk mendustakan agama yaitu orang yang tidak mendorong memberi makan orang miskin. Misalnya kita nampak anak-anak kelaparan, kita banyak makanan, tapi kita enggan memberikan sedikit pun makanan yang kita punyai untuk berbagi kepada orang lain. Melihat tetangga kita kelaparan, sedangkan kita banyak mempunyai makanan, yaitu hal tersebut juga termasuk kepada orang yang mendustakan agama. Misalnya teman sebangku kita, kita makan, kita mempunyai uang jajan berlebih dan membawa bekal dari rumah, tetapi teman kita tidak membawa bekal dari rumah, malahan kita tidak memberi bantuan. Misalnya teman kita ini kekurangan uang jajan karena tidak ada uang yang bisa diberikan oleh orang tuanya. Kita sebagai temannya bisa sedikit membantu, misalnya memberi bekal. Misalnya kita ada dua potong gorengan, kita kasih satu kepada teman kita. Yang keempat yaitu maka celakalah orang yang sholat. Ya, di sini bukan orang yang melakukan sholat yang celaka, tapi orang yang ketika masuk waktu sholat menunda-nunda. Misalnya kita bekerja, yaitu
kita disuruh berhenti dulu bekerja dan untuk melaksanakan sholat apabila telah berkumandang azan. Yang keenam, menjelaskan yang berbuat riya. Berbuat riya ini kita yang mempunyai misalnya barang bagus, kita memamerkan barang-barang tersebut kepada teman kita yang mungkin kekurangan biaya untuk membeli barang tersebut. Baiklah, selanjutnya kita akan membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalik, ya Barik, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahab, ya Razak, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafiz, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Muzil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adlu, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Mukit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Rokib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'ish, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhi, ya Mumit, ya Hayy, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Somad, ya Qadim, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'alli, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntaqim, ya Afu, ya Ra'uf, ya Malikul Mulki, ya Zul Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami', ya Ghani, ya Mughni, ya Mani', ya Dar, ya Nafi', ya Nur, ya Hadi, ya Badi', ya Baki, ya Waris, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baiklah, anak-anak ibu sekalian, setelah kita membaca doa dan ayat-ayat pendek Asmaul Husna, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita, yaitu tentang bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, kita buka buku kita masing-masing pada halaman yang telah ibu tunjukkan tadi. Kita membaca teks dulu terlebih dahulu. Anak-anak ibu semuanya menyimak apa yang ibu bacakan. Yang berjudul Bekerja Sama Dalam Keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi.
Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan masing-masing. Menyiapkan peralatan masing-masing yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar suara azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lainnya. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam dan memberikan perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menaikkan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, sekarang Ibu sedikit menjelaskan. Di dalam teks ini kita tahu bahwa Siti dan Udin berbeda agama dengan yang lainnya. Sama-sama keenam teman-temannya tersebut memiliki agama yang berbeda, tapi dia tetap menjalankan ibadahnya dengan baik. Seperti Udin dan Siti beragama Islam. Beragama Islam seperti ayat yang telah Ibu jelaskan tadi, mereka menghindari dari golongan orang yang mendustakan agama, yang tadi yaitu orang yang melalaikan sholat. Mereka langsung pergi sholat setelah mendengarkan suara azan berkumandang. Jadi mereka sudah termasuk bahwa mereka menghindari golongan orang-orang yang mendustakan agama. Dan satu pelajaran yang kita ambil di sini bahwa teman-temannya yang beragama Kristen, Hindu, Buddha menghargai setiap ibadah dari teman-temannya tersebut. Contohnya si Edo beragama Katolik, tapi dia tetap mengizinkan temannya itu untuk sholat menurut agamanya teman-temannya tadi di rumahnya, sedangkan dia beragama Katolik. Dia tidak sholat seperti yang kita sholatkan. Yang dapat kita ambil dari sini, yang dia hidup rukun bersama teman-temannya. Dan juga dalam teks tersebut banyak lagi cerita dalam sikap toleransi yang berada di dalam ini. Salah satu sikap toleransi yang ada dalam cerita tersebut, yang pertama adanya sikap saling menghargai dan menghargai antar pemeluk agama. Contohnya yang tadi, si Edo menghargai agama teman-temannya yang beragama Islam. Yang kedua, tidak membeda-bedakan suku, ras, atau golongan. Ibu akan meminta Ananda sekalian untuk membaca teks tadi berulang. Setelah itu diskusikan bersama teman sebangkunya tentang masalah-masalah yang diajukan dalam teks bekerja sama dalam keberagaman. Diskusikan bersama temannya. Setelah itu tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tersebut.
setelah Ananda semuanya mampu menjelaskan gagasan pokok dan gagasan pendukung, Ibu minta Ananda tersebut maju ke depan untuk membacakan hasil dari diskusi Ananda. Nah, sekarang Ibu minta Ananda semua membaca teks berikutnya. Kemudian Ibu minta Ananda semua mengerjakan lembar kerja yang telah Ibu sediakan, yang telah Ibu bagikan tadi. Setelah Ananda mengerjakan lembar kerja, sekarang Ibu akan menjelaskan sebagai menutup pembelajaran kita hari ini. Ibu akan menjelaskan, menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu indahnya kebersamaan. Dalam subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Dari teks yang telah kita pelajari hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, tapi kita dalam bermasyarakat harus tetap satu, harus tetap saling membantu. Seperti semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Walaupun kita berbeda agama, tetapi kita harus saling membantu, saling menghargai pendapat orang lain, membantu. Misalnya teman kita seperti yang telah dilakukan Edo tadi. Siti kesulitan dalam mengerjakan satu kegiatan. Kita sedikit membantu, tapi di dalam pembelajaran, misalnya dalam ujian, kita tidak boleh memberikan jawaban. Untuk apa? Supaya kita tidak menjerumuskan teman kita ke dalam kebodohan. Tapi dalam diskusi, kita membantu satu sama lain. Walaupun kita itu berbeda, dia beragama Kristen, sedangkan kita beragama Islam, tetapi kita harus membantu. Kita tidak boleh membedakan. Misalnya mereka berbeda suku, terus kita tidak mau berteman sama dia, itu tidak boleh. Seperti yang kita telah pelajari tadi. Sekarang Ibu akan memberikan PR. Buka halaman 27. Ibu, di situ telah ada beberapa soal dan Ananda semua kerjakan di rumah untuk besok pagi dikumpulkan ke Ibu. Sekarang kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.